Kasus bullying atau perundungan siswa. Video aksi bullying atau perundungan dilakukan pelajar. Semakin hari eksistensi bullying semakin marak dan tidak ada habisnya. Adanya perbedaan yang seharusnya memudahkan hubungan sosial yang positif, tidak membuat semua orang dapat menjaga keharmonisan antar sesama. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya perasaan superioritas dan kehidupan yang kompetitif. Dan bullying menjadi cara bagi seseorang untuk menyingkirkan lawannya. Meskipun banyak motif dari bullying, perilaku ini tetaplah tidak terpuji. Bullying sendiri adalah perilaku penindasan atau perundungan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau kelompok kepada korban yang dianggap lemah, dengan tujuan untuk menyakiti. Perilaku bullying sendiri dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal, yang mana dapat mengancam psikologis seseorang yang terlibat. Selain itu, cyberbullying juga dapat mengancam dunia maya yang tak kalah berbahaya. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Menurut catatan Program for International Student Assessment atau PISA, pada tahun 2018, Indonesia berada di urutan kelima pada tingkat bully tertinggi di dunia. Sebanyak 41,1% pelajar di tanah air mengaku pernah dibully di sekolah. Persentase ini berada di atas rata-rata yang mencapai 23%. Selama periode 2016 sampai 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menerima aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Pernah nggak sih melihat atau ngalamin kejadian pembulian? Pernah sih. Jadi saya kan waktu pelajaran itu diajak bolos gitu kan. Pelajaran yang saya suka tuh. Kebetulan gurunya ini galak dan ya. Jadi waktu itu saya tiba-tiba ditinggalin gitu, terus dikunci. Terus dia yang guru yang jaga perpustakaan itu ada. Waktu saya coba panggil-panggil dia tuh kayak nggak dengar respon saya, padahal suara saya itu udah paling tinggi tuh. Kayak bilang, tolong bukain pintunya, tolong. Itu benar-benar sengaja dikunciin gitu. Jadi emang benar-benar sendiri, orang di luar juga nggak ada yang nyautin? Nggak ada. Saya juga pernah bukanya tuh diceburin ke toilet. Nggak sampai ini Sadri. Ini kepala saya dua-duanya benjol ini. Tubuh saya tuh basah kayak habis mandi dari sungai. Terus saya juga pernah dijatuhin di kolam ikan. Ya diceburin. Jadi mungkin maksud mereka awalnya pengen bercanda tapi kelewatan gitu ya, diceburin. Iya. Tapi sebenarnya saya tahu mereka nggak bercanda. Emang disengaja ya? Iya. Saya pernah lapor ke guru saya, matematika yang galak itu. Dia nggak percaya saya. Jadi saya laporin dulu ke dia. Dia tuh nggak percaya karena para geng-geng itu anak murid kebanggaan dia. Hampir semuanya tuh kayak juara kelas gitu. Karena saya juga waktu itu pendidikan saya tuh posisinya paling terakhir. Jadi saya juga pernah di depan orang tua saya, dia juga pernah bilang kalau saya ini anak bodoh. Ibu melahirkan anak ini kayaknya bodoh sekali. Ibu mendidiknya tidak baik gitu. Jadi usaha buat melaporkan ke guru pun juga tidak berakhir baik ya. Perasaannya gimana sekarang? Ya kalau setelah diceritain gini kayaknya makin janganlah ada kayak gini-ginian gitu. Kalau bercanda pun jangan kelewatan lah. Saya kayak kurang tidak bisa memahami situasi lingkungan. Terus saya juga mempunyai trust issue yang paling besar. Saya nggak percaya dengan siapapun orangnya. Walaupun saya bilang, oh ini sahabat aku, ini sahabat selamanya ini, tapi aku nggak pernah, itu kayak saya tuh nggak pernah percaya sama sekali sebenarnya. Jadi emang udah nggak percaya orang lagi karena ada ketakutan itu tadi ya? Iya. Pernah itu nggak sih dengar atau mungkin ngalamin sendiri kasus pembulian? Kalau saya pribadi sih pernah ngalaminnya. Itu
waktu SMP kelas 7. Dan kebetulan saya itu boarding, jadi tidur di sana. Jadi berawal itu saya dekat sama kakak kelas. Kayak kenapa saya milih main dengan kakak kelas, karena beberapa anak angkatan saya sendiri tuh kayak nggak mau main sama saya. Jadi ya nggak mungkin dong saya sebagai makhluk sosial tidak berteman atau tidak mempunyai orang yang bisa saya bawa cerita gitu kan. Jadi ya saya memilih dengan kakak kelas. Dan semenjak saya dekat sama kakak kelas, saya semakin dimusuhin oleh angkatan saya karena apaan sih lu sok banget dah main sama kakak kelas, padahal kan ada angkatan sendiri, padahal apa salahnya bergaul. Nah, terus ada satu masalah yang saya terlibat di sana. Di masalah itu saya diadu domba oleh angkatan saya dan kakak kelas. Dan karena saya dituduh oleh angkatan saya sendiri padahal bukan saya melakukannya, jadi saya ikut aja. Awalnya nggak tahu nih bakal bisa sampai sekonflik itu. Nah, konfliknya itu adalah saya sampai dilabrak oleh kakak kelas saya sendiri karena dibilang mencemparkan nama baik kakak kelas itu di asrama. Padahal ternyata enggak. Padahal itu sebenarnya nggak tahu pelakunya siapa, tapi yang dituduh saya. Jadi pas saya dilabrak oleh kakak kelas saya itu, saya ingat di tangga kelas di ujung dekat toilet. Itu kayak nggak sampai main fisik, nggak, cuman kayak emang diinterogasi keras lah gitu suaranya, nggak sampai main fisik. Gitu diancam gitu ya? Ya, diancam. Pernah nyoba laporin nggak ke guru mungkin atau orang tua? Kalau itu sih pernah, waktu itu lagi hari telepon, kayak ada jadwal telepon gitu di asrama. Nah, saya nelfon mama saya waktu itu, terus saya cerita, di situ saya nangis pas nelfon sama mama. Kelamaan itu tuh kayak berpengaruh juga sama fokus saya belajar waktu kelas 7 itu, tepatnya itu kayak semester 1 gitu. Dan di situ tuh nilai akademik saya turun, non akademik saya turun, ya berdampak banget lah sama kegiatan pembelajaran. Kalau sama guru sih nggak seluruhnya gitu, hampir diceritain enggak, kayak cuman sedikit-sedikit aja. Karena takut nanti kan dibilang kok cepu banget. Jadi lebih mending cerita ke orang tua aja. Kira-kira waktu itu masalahnya udah kelar atau emang udah dibiarin aja? Kelar sih kayaknya enggak sih, soalnya kan tiba-tiba itu corona tuh, jadi kayak udah nggak ingat lagi sama masalah itu. Kepotong ya? Cuman kayak kadang sering teringat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina, saya seorang psikolog klinis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pandangan saya terhadap bullying. Orang yang mengalami bullying atau korban dari bullying ini tentunya memiliki permasalahan-permasalahan psikologis. Di antaranya yaitu perasaan khawatir, kecemasan, terutama dalam konteks atau lingkungan sosial. Bahkan ada yang mengalami depresi, menghindari untuk bertemu dengan lingkungan sosialnya, menarik diri bahkan dengan lingkungan keluarganya sendiri. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya bullying ini? Jadi yang pertama adalah adanya faktor dari internal diri, yaitu si pelaku bullying ini memiliki rasa iri, seperti itu ya contohnya. Kemudian juga rasa empati yang kurang, seperti itu. Atau bahkan dia menjadi dulunya itu ya, pernah menjadi korban bullying atau masih menjadi korban bullying tapi dalam konteks atau setting lingkungan yang berbeda. Misalnya di rumah seperti itu. Adanya ketidakharmonisan di lingkungan keluarga, dia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya misalnya, atau dari saudara kandungnya, atau dari saudara tirinya, dari sepupunya, seperti itu. Jadi ada dari faktor lingkungan keluarga yang memang kurang harmonis. Kemudian dari faktor lingkungan sosial, dari lingkungan pertemanannya, pertemanan di sekitarnya yang ternyata juga melakukan perilaku bullying, sehingga dia menirukan perilaku tersebut, bisa jadi untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok pertemanannya, bisa jadi untuk membuktikan bahwa dirinya itu memiliki power dengan cara melakukan bullying terhadap orang lain. Dan tentunya faktor lainnya adalah dari tayangan televisi atau tayangan digital lainnya. Tayangan-tayangan yang menunjukkan perilaku agresif. Jadi dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa
seseorang yang sering terpapar atau melihat konten-konten yang agresif, menunjukkan kekerasan, bully seperti itu ya, dia turut menirukan perilaku tersebut, baik secara ucapannya ataupun secara perilakunya. Kasus bullying ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh perilaku ini, terutama pada mental pelajar. Kita harus sadar, bullying bukanlah sesuatu yang biasa terjadi dan dapat diterima secara sosial. Bullying harus dibersihkan agar terciptanya lingkungan sosial yang positif untuk generasi kedepannya. Orang tua, guru, dan tentunya kita semua berperan besar dalam pencegahan rantai bullying. Nisa mau dibully nggak? No bully-bully guys. Oke, no bully-bully ya guys ya. Alim, mau dibully nggak? Jia, mau dibully nggak? Ini mau dibully nggak? No bully-bully, tak boleh. Oke, kalian mau dibully? Nah, tentunya teman-teman semua dan tentunya saya tidak inginkan menjadi korban bullying. Nah, berikut adalah beberapa langkah pencegahannya. Yang pertama adalah prinsip memanusiakan manusia. Hal ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya terkadang kita menerima beberapa perilaku tidak menyenangkan dan kita sadar akan hal itu, maka jangan pula kita melakukannya kepada orang lain. Yang kedua adalah menghindari pergaulan negatif. Ini sangat penting teman-teman. Jika teman-teman sudah terjerumus dalam pergaulan negatif, maka teman-teman kemungkinan akan bisa terjerumus dalam pembulian. Nah, dengan begitu kita harus selektif dalam memilih teman. Yang ketiga adalah speak up. Teman-teman, orang tidak akan tahu bila kita menjadi korban bullying. Oleh karena itu, kita harus berani dalam speak up kepada orang-orang yang memiliki otoritas. Misalnya di sekolah, kita dapat melaporkannya kepada guru atau mungkin di rumah kepada orang tua. Yang keempat atau yang terakhir adalah menegur para pelaku perundungan atau pembulian untuk sebagai efek jera atas perilaku buruk mereka. Nah, teman-teman, akhir kata adalah mari ciptakan lingkungan dengan pertemanan yang baik, damai, dan tentram penuh kasih sayang. Dengan begitu, rantai pembulian akan dapat dihapuskan. Stop bullying. Untuk kamu yang menjadi korban, kamu tidak salah. Jangan dengarkan kata orang lain, dengarkan kata hati sendiri. Dan jangan juga membenci diri sendiri, karena cinta yang berharga adalah ketika dapat mencintai diri sendiri. Mulai sekarang, tegakkan pandanganmu ke depan, teruslah berjalan, masa depanmu akan cerah. Jangan biarkan orang lain mengikat langkahmu. Tunjukkan kalau kamu tidak lemah. Say stop to bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop. Stop bullying. Stop bullying. Dirimu apa adanya, relakanlah. Masih banyak senyum di dunia yang bisa terima semua indah kurangmu. Bila engkau berbeda, jangan kau benci diri.